السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat a'azzakumullah, masih hadis kita di dalam bab fadlil buka, bab keutamaan tangisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan sifat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk daripada tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri-ciri yang daripadanya kita mengenal mana tangisan yang dia lebih dekat kepada keikhlasan dan mana tangisan yang dibuat-buat. Pada hari ini ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan hadis dari kitab kita Riyadhus Shalihin, hadis nomor 453. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروا فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja', tatkala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin parah, sakit sebelum meninggal. Tatkala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin parah dan disampaikan kepadanya mengenai salat, yaitu para sahabat masih menunggu di dalam masjid, Rasulullah di rumah. Sahabat tidak tahu apakah sakit Rasulullah makin parah sehingga beliau mampu salat atau beliau sakit tapi masih tetap keluar salat berjamaah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana kaum muslimin, mereka sudah salat? Dijawab oleh Aisyah, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kedatanganmu. Sementara Rasulullah dalam rumahnya makin parah.
Melihat kondisi demikian, Rasulullah bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Untuk mengimami manusia, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ma'asyiral muslimin, di sini terdapat faedah. Pertama, ini adalah isyarat dari Rasulullah bahwasanya yang berhak menggantikan beliau setelah beliau wafat sebagai pemimpin adalah Abu Bakar. Ini adalah isyarat bahwasanya khalifah yang berhak setelah Rasulullah wafat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Dan ini tidak benar. Hadis ini membantah mereka. Kalau seandainya Ali yang berhak, maka Rasulullah perintahkan Ali mengimami. Tapi tidak, Rasulullah perintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ditambah lagi, biasanya orang-orang Syiah mengatakan Ali lebih berhak dengan dalil bahwasanya di saat Rasulullah SAW wafat, di tengah kesibukan Ali mengurus jenazah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat di luar mengangkat Abu Bakar. Dan pengangkatan Abu Bakar ini di luar pengetahuan Ali radhiyallahu taala anhuma. Ini kata mereka. Dan ingat orang-orang Syiah Rafidhah, mereka banyak cerita bohong. Banyak kisah-kisah menyedihkan yang seolah-olah memojokkan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi kisah tersebut tidak berdiri di atas sanad yang sahih. Tidak akurat keberadaannya. Dan ini hadis cukuplah bantahan buat mereka. Ini adalah isyarat dari Rasulullah yang pantas menggantikan beliau sebagai imam. Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di samping faedah yang kedua, di sini Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Di suatu saat, di suatu sisi, Rasulullah bersabda, "Liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling ahli dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Yang paling berhak menjadi imam pada suatu kaum adalah orang yang paling ahli dengan Al-Quran, kitabullah. Nah, di sini Rasulullah tunjuk Abu Bakar. Berarti terdapat suatu isyarat bahwasanya di kalangan para sahabat Abu Bakar adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling ahli dengan kitabullah di kalangan para sahabat, apalagi di kalangan kita. Walaupun di dalam hadis-hadis yang lainnya Rasulullah menerangkan keutamaan sahabat-sahabat lainnya. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, Rasulullah terangkan a'lamu ummati bil halal wal haram. Mu'adz adalah orang yang paling tahu di kalangan umatku mana yang halal, mana yang haram. Rasulullah menerangkan keutamaan Umar bin Khattab, seorang yang mulham. Rasulullah menerangkan keutamaan sahabat-sahabat yang lainnya, akan tetapi tetap aqra'uhum li kitabillah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling ahli dengan kitabullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah perintahkan beliau untuk mengimami, menggantikan Rasul menjadi imam. Berkata Aisyah, faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata putri Abu Bakar As-Siddiqah bintu Siddiq, putri Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka." Ya Rasul, sungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang halus. Salah satu bentuk uzur, permohonan jangan beliau yang ditunjuk ya Rasul, kata Aisyah. Beliau adalah seorang laki-laki yang halus, raqiq. Apabila beliau membaca Al-Quran, maka beliau dikalahkan oleh tangisnya sendiri. Jadi halus yang dimaksud oleh Aisyah ini bukan halus maknanya penakut, bukan halus maknanya cengeng. Tidak, Abu Bakar tidak demikian. Akan tetapi makna halus di sini, apabila beliau membaca Al-Quran, maka beliau dikalahkan oleh tangisan sendiri. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, "Inna Abu Bakrin idza qama maqamak
lam yusmi'in nasa minal buka. Sungguhnya Abu Bakar, kalau seandainya beliau menggantikan engkau ya Rasul menjadi imam, tidak ada yang beliau perdengarkan disebabkan karena tangis. Nangis saja. Menangis saja. Ini ma'asyiral muslimin, bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang cengeng. Akan tapi beliau adalah orang yang paling ahli dengan kitabullah, yang paling faham dengan makna kitabullah, dan orang yang paling tersentuh dengan kitabullah. Tersentuh beliau. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an kami turunkan pada gunung, dia akan pecah. Gunung yang begitu kerasnya bisa pecah, dan hati kita sudah barang tentu lebih pantas untuk pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, walaupun demikian tetap Rasulullah mengatakan muruhu falyusalli, perintahkan dia untuk mengimami. Tetap walaupun demikian kondisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya disunnahkan untuk berusaha menghaluskan hati, bahkan menangis di saat seseorang membaca Al-Quran. Jadi disunnahkan apabila kita membaca Al-Quran, usahakan renungkan apa maknanya. Kata para ulama, jadikan dia cermin buat diri kita. Berusaha merenungkan makna ayat-ayat yang kita baca, sehingga menghasilkan rasa takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Sunnah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaihi. Nangis Rasulullah apabila membaca Quran, dan Rasulullah adalah uswah kita, suri tauladan kita. Sunnahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bacaan yang paling bagus itu bagaimana? Murattal yang paling bagus itu bagaimana? Apakah seperti Musyari Rashid, atau seperti Abdurrahman Sudais, atau seperti Su'ud Syurim, atau seperti Sa'd Al-Ghamidi rahimahullah, atau seperti Salah Budair? Seperti apa? Bacaan yang bagus itu seperti apa? Lihat kaitannya dengan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahsanin nas sautan bil Qur'an idza sami'tahu hasibtahu yakhshallah." Manusia yang paling bagus suaranya dengan Al-Qur'an, apabila engkau mendengarkannya, itu mendengarkan bacaannya, hasibtahu yakhshallah, maka engkau pasti menduganya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya lantunan ayat Al-Quran tersebut menggambarkan rasa takutnya kepada Allah, sehingga orang yang mendengar akan menduga ini si fulan adalah orang yang takut kepada Allah, karena bacaannya adalah bacaan yang menyentuh perasaan dan meneteskan air mata. Ini bacaan yang paling bagus. Kalau nanti kita belajar bacaan, saya mau pilih irama siapa yang saya mau pilih? Ingat, bacaan yang paling bagus adalah bacaan yang paling menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih saja. Jadi kalau ada bacaan para ulama itu, kalau ditanya mana yang paling bagus, lihat mana yang paling menyentuh perasaan. Itu bacaan yang paling bagus. Apabila kita ingin mempunyai irama atau bacaan yang bagus, maka usahakan memiliki bacaan yang apabila orang mendengar bacaan kita, maka mereka menduga kita adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan yang paling bagus. Bukan yang bacaan yang paling bagus itu yang melantun-lantun. Bukan. Tapi adalah orang yang apabila mendengarnya, kata Rasul, dia akan menduga bahwasanya orang yang baca tersebut adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 454. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أتي بطعام وكان صائما
faqala qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah in ghuttiya biha ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suhu thumma busita lana min ad-dunya ma busit aw qala u'tina min ad-dunya ma u'tina qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Rawal Bukhari dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang mulia. Abdurrahman ibn Auf ini termasuk kalangan kibar para sahabat, senior para sahabat. Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat besar. Abdurrahman bin Auf ini pernah menjadi imam semasa Rasulullah masih hidup 2 kali. Kok menjadi imam? Ya, dalam 2 kondisi. Di sana para sahabat menunggu Rasulullah nggak datang-datang, akhirnya mereka nunjuk Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Rupanya Rasulullah datang. Ada. Rasulullah dari safar, dari suatu perjalanan. Jadi semasa Rasulullah hidup pernah mengimami para sahabat 2 kali. Dan beliau juga yang mengimami para sahabat di saat tertikamnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Ini menunjukkan keutamaan Abdurrahman bin Auf di kalangan para sahabat. Sahabat yang memiliki harta yang banyak, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang sangat dermawan sekali. Dan mengenai Abdurrahman bin Auf, saya ingatkan suatu hadis dhaif yang masyhur. Hadis dhaif tapi masyhur yang mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwa. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ini adalah hadis dhaif dan tidak benar. Apalagi setelah ditinjau dari sisi sanad, ditinjau dari sisi matan, bahwasanya ini adalah suatu hal yang dari sisi matan ini adalah suatu hal yang tidak pantas buat sahabat yang mulia. Salah seorang mubasysyirina bil jannah, salah seorang dari 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis masuk ke dalam surga. Enggak pantas masuk surga dalam keadaan merangkak. Beliau sahabat yang tinggi. Berkata Abdurrahman bin Auf, beliau diberikan makanan di saat beliau berpuasa. Kemungkinan yaitu beliau disuruh untuk berbuka. Ini ada makanan. Beliau menjawab, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun min. Mus'ab bin Umair sahabat Nabi terbunuh dan beliau adalah orang yang lebih baik daripada saya. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair sahabat mulia yang menyebarkan dakwah di kota Madinah. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang menyebarkan dakwah di kota Madinah. Beliaulah yang mempersiapkan kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah hijrah ke sana. Makanya jasa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu besar. Sehingga Madinah menjadi kota tempat kembalinya iman di akhir zaman. Saat iman hilang di atas permukaan dunia ini, iman itu surut. Laksana ular kembali ke sarangnya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Yang mendakwahkan Islam di kota Madinah itu sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair. Di seluruh orang yang beriman di kota Madinah, mendapatkan faidah di kota Madinah, mendapatkan ilmu dari kota Madinah, Mus'ab bin Umair insyaallah dapat pahalanya. Begitu beliau berada di kota Mekah, beliau terkenal dengan seorang anak orang kaya. Berpakaian bagus, indah, memakai minyak wangi-wangian yang paling wangi, sehingga Mus'ab bin Umair sudah ketahuan datangnya sebelum datang jasadnya. Dari mana? Dari wangiannya. Begitu duduk ngumpul orang kafir Quraisy, kecium bau, ini Mus'ab bin Umair ini yang datang. Enggak lama baru datang beliau. Allahu Akbar. Orang yang perlente, kaya.
Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kekayaan, dan beliau di kota Madinah pakai baju tambal-tambal, dan itu masyhur. Pakai baju bertambal. Beliau tinggalkan dunianya demi akhiratnya. Beliau persiapkan suasana kota Madinah dengan izin Allah, sehingga begitu menjadi kota yang sudah banyak kaum muslimin, datanglah Rasulullah hijrah ke sana. Tapi belum lama kaum muslimin menikmati indahnya hidup di kota iman, indahnya hidup di kota Madinah. Belum lama mereka menikmati jasa Mus'ab bin Umair. Enggak beberapa lama setelah itu Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Beliau wafat syahid di dalam peperangan. Ini sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair. Berkata Abdurrahman bin Auf, telah terbunuh syahid Mus'ab bin Umair, dan dia lebih baik daripada saya. Dan tidak ada kain yang bisa dijadikan untuk mengkafani beliau kecuali hanya selembar burdah, kain yang apabila ditutup kepalanya maka kesingkap kakinya, apabila ditutup kakinya maka tersingkap kepalanya. Cuma kain pendek, padahal beliau adalah sebelumnya orang kaya. Tarik kain pendek tersebut, ditutup kepalanya, singkap kakinya. Tarik ke bawah, tersingkap kepalanya. Akhirnya Rasulullah perintahkan tutup kepalanya dengan kain, kakinya tutup dengan idkhir, sejenis tumbuh-tumbuhan. Sejenis tumbuh-tumbuhan di padang pasir. Kemudian berkata Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busita lana minad dunya ma busit." Kemudian Allah berikan kepada kita kelapangan di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang telah Allah berikan kepada kita? Allah telah berikan harta yang banyak. Sementara orang yang lebih baik daripada kita, Allah cuma berikan itu. Itu kondisinya Mus'ab bin Umair. Sementara kita diberikan kelebihan. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Sungguh kita takut kebaikan-kebaikan telah dipersegera buat kita di dalam kehidupan dunia ini. Kita khawatir Allah mensegerakan memberikan kebaikan kepada kita. Mensegerakan memberikan kebaikan kepada kita maknanya yaitu berupa ancaman. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai orang-orang kafir, Allah segerakan kenikmatan bagi mereka di dunia, tapi Allah tidak berikan bagi mereka kenikmatan di akhirat nantinya. Ujjilat hasanatuna fi. Telah disegerakan bagi kita kehidupan kebahagiaan kita. Kemudian beliau menangis, akhirnya beliau meninggalkan makanan tersebut. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana para sahabat memandang kenikmatan. Lihat bagaimana para sahabat memandang dunia dan bagaimana kita memandang dunia. Alangkah bedanya kita dengan mereka. Sahabat memandang dunia dengan penuh rasa takut, khawatir. Kenikmatan dunia ini merupakan kebaikan yang disegerakan. Persis kondisi orang-orang yang akan diazab di akhirat. Allah mensegerakan kenikmatan dunia. Makanya orang kafir mereka di dunia bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu mereka, memiliki kenikmatan dunia. Tapi di akhirat Allah tidak berikan hal yang demikian bagi mereka. Ini suatu bentuk rasa takut dan suatu bentuk tangisan para sahabat, dan alangkah mulianya mereka dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 455. وعن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis ini insyaallah hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Salim.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis yang agung, hadis yang merupakan hadis penghibur. Penghibur bagi seseorang yang menangis karena Allah. Hadis yang merupakan hadis penghibur bagi seseorang yang berada di jalan Allah fi sabilillah, baik fi sabilillah sebagai seorang yang berangkat jihad melawan orang-orang kafir, atau fi sabilillah dalam rangka berdakwah, atau fi sabilillah dalam rangka menuntut ilmu. Karena fi sabilillah maknanya luas, hiburan buat mereka semua. Bagaimana Allah sediakan ganjaran buat mereka. Orang yang berada di jalan Allah secara umum, berangkat menuntut ilmu fi sabilillah, menyampaikan ilmu fi sabilillah, belajar menuntut ilmu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami' ghubar, la yajtami', dalam hadis yang pernah kita terangkan, la yajtami' ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan pernah berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Enggak pernah berkumpul. Orang yang pernah mengalami debu di saat dia fi sabilillah, maka dia tidak akan merasakan asapnya neraka jahanam, insyaallah taala. Apalagi apinya neraka jahanam makin jauh daripada dirinya. Debu di jalan Allah. Dan kita berharap juga termasuk talabul ilm fi sabilillah. Seorang yang berdebu di saat dia menuntut ilmu, insyaallah dia dicatat orang yang berada di jalan Allah, dan Allah tidak akan pernah mengumpulkan debu tersebut di dunia dengan asap neraka jahanam di akhirat buat dirinya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini yaitu Rasulullah bersabda, laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa athari. Tidak ada yang lebih Allah cintai, tidak ada yang Allah lebih mencintai lebih daripada 2 tetes dan 2 bekas. 2 tetes dan 2 bekas. Apa 2 tetes tersebut yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah yaitu qatratu dumu', itu tetesan air mata. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan yang lebih mulia daripada tetesan mutiara. Bahkan lebih mulia daripada dunia dan isinya. Karena tetesan tersebut menyelamatkan pemiliknya daripada neraka jahanam. Sementara dunia dan isinya tidak bisa menyelamatkan pemiliknya daripada azab neraka jahanam kalau seandainya mereka memiliki dunia dan isinya. Tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pernah kita kaji, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan hadisnya sahih li ghairihi. Ini tetesan pertama. Tetesan yang kedua, qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Darah orang yang berjihad di jalan Allah, menebarkan jalan Allah, menebarkan dakwah di jalan Allah, berjihad, bertempur di medan perang. Dan kita juga berharap termasuk orang yang berada di jalan Allah secara umum, termasuk seorang yang berangkat menuntut ilmu. Kalau dia berangkat menuntut ilmu, jatuh, kecelakaan, luka kakinya, luka anggota tubuhnya, meneteslah darah. Tapi darah yang menetes pada saat tersebut bukan darah biasa, tapi darah kemuliaan, darah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 tetes yang dicintai oleh Allah. Adapun 2 bekas, al-atharan, 2 bekas yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, fa'atharun fi sabilillah ta'ala, yaitu bekas
seseorang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa makna bekas di sini ya ikhwan, yaitu bekas luka. Bekas luka, seorang yang berjihad di jalan Allah tapi dia tidak meninggal, akan tapi meninggalkan bekas luka. Atau dia berjihad di jalan Allah secara umum. Dia berada di jalan Allah secara umum. Di saat dia berdakwah, akhirnya dia ditimpa suatu penyakit. Itu adalah bekas hasil daripada dakwahnya. Di saat dia berdakwah, maka bekas tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekas yang kedua, wa atharun fi fariidatin min faraidillah taala, dan bekas dia melaksanakan salah satu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada dirinya. Bekas dia melaksanakan kewajibannya, bekas dia beribadah, bekas dia sholat. Dan terlebih khusus, saya teringat suatu makalah di internet yang bagus isinya, tapi kurang cocok judulnya. Ada tulisan di internet, salah seorang ikhwan bawa ke pesantren, dia ambil dari internet. Judul tulisannya, kalau saya tidak salah, bekas hitam di dahi, tanda tidak ikhlas, tanda niat tidak ikhlas. Jadi bekas sujud, jidat hitam, tanda niat tidak ikhlas. Ini perkataan tidak benar. Dan kita mengatakan bahwasanya bekas sujud tersebut bukanlah yang dimaksud dengan firman Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud, bukan maknanya jidat hitam. Karena memang orang-orang Khawarij jidat mereka lebih hitam lagi, bahkan lebih kasar lagi, seperti lutut onta. Akan tapi yang perlu kita ketahui, yang kita harus garis bawahi ya ikhwan, bahwasanya kalau seandainya seorang dia sujud tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat apa-apa, lalu jidatnya menghitam, apakah dia dikatakan tidak ikhlas? Tidak ada yang mengetahui hati manusia kecuali hanya Allah. Berbeda dengan seseorang yang sengaja menghitamkan jidatnya. Ini baru. Ada cerita lucu, saya ketemu seseorang di Jakarta lagi gosok-gosokin jidatnya di dinding. Saya tanya, Pak, ngapain? Saya ini kan supir, Pak Ustadz. Supir taksi, beliau supir taksi. Ini biar kelihatan alim. Ujung-ujungnya biar laris taksi ya. Beliau mangkal taksi di salah satu hotel Jakarta sana. Ini enggak benar. Tapi kalau seandainya seorang ikhwan sekalian azakumullah, dia sujud, dia enggak ada niat apa-apa tapi menghitam sendiri, dan ini beda. Kulit manusia berbeda. Ada yang kulitnya sensitif, kebentur dikit langsung meninggalkan bekas, ada yang tidak. Ada seorang yang dia sujud di atas permaidani yang bagus, karpet yang bagus, sehingga sujud bertahun-tahun pun gak bakalan hitam jidatnya. Ada orang yang miskin, dia sholat di masjid samping rumahnya, kasarnya luar biasa, sekali sujud udah gatel. Itu ada. Tapi ya ikhwan, tidak benar kita mengatakan bahwasanya hitam di jidat merupakan tanda tidak ikhlas. Tapi juga kita mengatakan bahwasanya tanda hitam di jidat bukan juga merupakan suatu tanda kebaikan. Nah, itu berbeda, dan kita tidak berlebih-lebihan di dalam permasalahan ini, ikhwan. Akan tetapi kita ingat, kalau seandainya hitam di jidat tersebut bisa menimbulkan riya, na'udzubillah, bisa menimbulkan riya. Kadang ada angin-angin bertiup di dalam hati itu, kelihatan tuh banyak sujud tuh. Cepat hilangkan. Cepat kita berusaha bagaimana supaya ibadah kita yang telah kita lakukan tidak batal karena suatu hal yang bisa menimbulkan riya. Allahu ta'ala alam. Hadis nomor 456.
Hadithul Irbad bin Sari radhiyallahu taala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kami nasihat dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Hadisnya masyhur dan kita tidak menerangkannya lebih jauh. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita masuki bab yang ke-55. Bab baru, bab fadli zuhdi fid dunya wal hathi ala at-taqallul minha wa fadli al-faqr. Bab keutamaan zuhud di dalam kehidupan dunia dan anjuran untuk bersedikit dengannya, dan keutamaan miskin. Bab zuhud di dalam permasalahan dunia dan anjuran untuk bersedikit darinya, mengambil sedikit saja daripada dunia, dan keutamaan miskin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim penuh, banyak di sana terdapat anjuran buat seseorang untuk meninggalkan dunia, untuk tidak rakus dengan dunia. Dalam Al-Quran terdapat keterangan bagaimana hinanya dunia, bagaimana cepatnya fananya dunia, dan bagaimana akhirat kemuliaannya, kekekalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, fa idza arada Allahu bi'abdin khairan aqama ala qalbihi shahidan yu'ayinu haqiqata ad-dunya wal akhirah wa yu'athiru minhuma ma huwa awla bil ithar. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memberikan kebaikan kepada salah seorang hamba daripada hamba-hambanya, maka Allah tanamkan di dalam hati seorang hamba tersebut kesaksian bagaimana dia bisa menatap hakikat dunia dan hakikat akhirat. Lalu Allah jadikan hamba tersebut memilih yang lebih pantas untuk dipilih. Ya, apabila Allah ingin memuliakan salah seorang hamba, Allah berikan kepadanya penglihatan yang benar bagaimana dia menatap dunia, bagaimana dia menatap akhirat, mana yang beruntung dan mana yang merugi. Kemudian Allah jadikan hamba tersebut memilih yang paling utama di antara keduanya. Apa yang lebih utama? Akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di dalam kehidupan dunia, ma'asyiral muslimin, kita harus bisa melihat. Dan dunia itu sendiri, kata-kata dunia itu sendiri, apa arti dunia? Dunia dinamakan dunia, ada yang mengatakan dari kata-kata dunu, dekat. Dan dunia dikatakan dengan dunia karena dia lebih dekat dibandingkan akhirat. Karena orang di dunia dulu baru akhirat. Ada yang mengatakan dari kata-kata adna, lebih rendah. Dunia dari kata-kata adna. Jadi dunia lebih rendah dibandingkan akhirat. Ini asal kata dunia. Tidak ada maknanya yang bagus. Dan ada yang mengatakan dunia berasal dari kata-kata dani'ah. Artinya hina. Dibandingkan dengan akhirat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Rasulullah, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat menggantungkan cambuk kamu di akhirat, di surga. Jadi kalau seandainya seorang penghuni surga, dia memiliki tempat gantungan cambuk. Nah, tempat gantungan cambuknya penghuni surga tersebut lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih indah daripada dunia dan isinya, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Allahu akbar. Itu baru tempat cambuknya. Apalagi cambuknya, apalagi perhiasan lainnya. Ya Allah, dunia dan isinya begitu indah kita memandangnya. Bukankah demikian? Iya, masih banyak harapan-harapan kita terhadap dunia. Pengen punya itu, pengen jadi ini, pengen. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, satu tempat cambuk saja lebih indah daripada dunia dan isinya, apalagi yang lainnya. Kata Rasulullah dalam hadis, topi
Penutup kepala bidadari saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Tutup kepalanya. Apalagi dalam kepalanya. Apalagi yang lainnya. Subhanallah. Makanya itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Itu makna dunia. Makanya seorang muslim diperintahkan dan ditekankan di dalam dunia ini dia bersikap wara'. Bersikap apa? Wara' dan bersikap zuhud. Zuhud di dalam kehidupan dunia dan wara'. Apa makna zuhud? Para ulama banyak memberikan definisi makna zuhud. Ada yang mengatakan zuhud tersebut ala orang-orang sufi. Zuhud tersebut ya enggak perlu kerja, enggak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud. Tapi zuhud kata sebagian para ulama, yaitu makna daripada zuhud dia yakin dengan apa yang ada dari Allah di sisi Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Dan definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat enggak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beri ini bermanfaat enggak nanti di akhirat? Dia selalu menimbang ke sana, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam, satu rak-rak sepatu semua. Biasanya perempuan yang kayak gitu ya. Ada sepatunya, mulai dari sepatu yang apanya tinggi, itu apa namanya? Hak ya. Hak azazinya tinggi, rendah sampai yang tinggi, sampai jalan kayak orang jingkrak-jingkrak. Apa enaknya, subhanallah. Lengkap satu rak-rak, satu lemari penuh. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Makanya kata sebagian para sahabat, Abu Darda rahimahullah taala, setiap orang miskin dia tidak ingin menjadi orang kaya di saat sakratul maut. Dan setiap orang kaya di saat sakratul maut dia ingin menjadi orang miskin. Apa? Karena kebayang beratnya hisab di depan matanya saat lagi sakratul maut. Mungkin orang kaya, wah saya pengen jadi orang kaya supaya saya bisa bersedekah, bisa berinfak. Ya, cita-cita yang baik. Tapi ingat, hisab kepastian. Sementara diterimanya suatu amal, diterimanya suatu sedekah, belum pasti. Makanya ma'asyiral muslimin, harta adalah ujian. Harta adalah ujian. Adapun wara', kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wara' kata beliau, tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Adapun wara' yaitu meninggalkan sesuatu yang akan memudaratkan kamu di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan dirimu di akhirat. Itu sikap wara'. Meninggalkan sesuatu yang haram, ini wara'. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad rahimahullah membagi zuhud menjadi 3. Yang pertama, tarkul haram, meninggalkan yang haram, dan itu adalah zuhudnya orang-orang umum. Meninggalkan yang haram, ditinggalin itu orang umum. Meninggalkan dosa, itu zuhudnya orang-orang umum, secara umum. Semua orang harus melakukan demikian. Yang kedua, tarkul fudul minal halal,
meninggalkan berlebih-lebihan dari sesuatu yang halal. Dia halal tapi berlebih-lebihan. Dia tinggalkan berlebih-lebihan tersebut. Kalau makan ya secukupnya. Kalau berbicara ya secukupnya. Berlebih-lebihan dia tinggalkan. Dan ini adalah zuhudnya orang-orang khusus. Jadi dia berbicara apabila dibutuhkan. Dia berbicara apabila pembicaraan tersebut memberatkan timbangan amalannya. Dia memiliki harta ya untuk sekadarnya sebagai persinggahan dan bukan sebagai berlebih-lebihan memberatkan timbangannya, tidak. Ini zuhudnya orang-orang khusus. Zuhud yang ketiga itu tarku ma yushghilu 'anillah, yaitu meninggalkan sesuatu yang bisa melalaikannya daripada Allah. Melalaikannya daripada mengibadati Allah. Dan ini adalah zuhudnya orang-orang arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu. Meninggalkan sesuatu yang bisa melalaikannya daripada Allah. Lebih tinggi lagi. Bisa menghalangi ibadahnya. Bukan cuma meninggalkan sesuatu yang bisa berbuat dia berdosa, tidak, tapi meninggalkan sesuatu yang bisa menghalangi ibadahnya. Salah seorang, sebagian para ulama ada yang mengatakan begini. Ada 4 perkara yang kami mencarinya pada 4 perkara, rupanya kami salah alamat. Kami temukan pada 4 perkara yang lainnya. Ada 4 hal dia cari pada 4 tempat, tapi salah dia temukan pada 4 tempat yang lain. Apa yang pertama? Talabna al-ghina fil mal fawajadnahu fil qanaah. Kami mencari kekayaan pada harta. Mencari kekayaan pada harta. Makna kaya orang berkecukupan. Definisi ghina atau ghani, orang yang kaya adalah orang yang memiliki kecukupan. Tidak butuh dengan yang lain. Itu makna kaya. Orang kaya adalah yang tidak butuh. Paling tidak membutuhkan kepada yang lain. Kami, kata beliau, kata para ulama, sebagian para ulama, kami mencari kekayaan pada harta, akan tetapi kami menemukannya pada qanaah. Kami temukan pada sifat rasa cukup. Itu qanaah. Orang kaya tapi selalu diburu-buru. Wah, itu belum punya. Berusaha, udah dapat. Wah, itu lagi yang belum punya. Berusaha, punya mobil jelek, pengen yang lebih bagus lagi punya. Akhirnya dia apa? Hidupnya penuh dengan rasa butuh, rasa gak cukup. Itulah orang miskin. Orang miskin kan orang yang tidak pernah merasa cukup, berkecukupan. Kami cari kekayaan pada harta, kami temukan dia dengan rasa qanaah, rasa cukup, rasa lengkap. Sampai karena saking tamaknya, siang gak bisa tidur, malam gak bisa tidur, padahal hartanya sudah melimpah ruah. Kenapa? Karena dia dibuntuti oleh rasa kurang cukup, tidak qanaah. Sementara orang miskin, tapi ada qanaah dalam dirinya, dia adalah orang yang kaya. Dia tidak butuh kepada mengejar harta. Yang kedua, talabna ar-rahata fi tsarwah fawajadnahu fi qillatil mal. Kami mencari istirahat, rasa istirahat di dalam kemegahan, kemewahan. Nanti kalau saya sudah banyak harta, ada security, kalau mau tidur ada tempat tidur siang, ada tempat tidur malam. Jadi saya bisa santai, istirahat. Kata angan-angannya. Rupanya tidak. Begitu jadi orang kaya, malah gak bisa istirahat. Wah, itu harta saya mau dicuri orang nanti di sana. Wah, itu tender saya hampir gol, mau diambil orang. Wah, akhirnya gak bisa istirahat. Kata ulama, kami mencari istirahat di dalam kemewahan, akan tetapi kami mendapatkannya pada sedikit harta. Kami mendapatkannya pada sedikit harta. Masya Allah. Yang ketiga, talabna al-ladzati fil ni'mah fawajadnaha fil badanis sahih. Kami mencari kenikmatan pada nikmat, pada rezeki. Maksudnya
Dia pengen makanan yang enak, dia cari makanan yang enak. Dia mencari kelezatan pada kenikmatan. Akan tetapi kami mendapatkannya pada badan yang sehat. Jadi kalau depan mata kita ada makanan yang enak-enak, kue dengan begitu macam rasanya, rasa keju, rasa coklat, rasa strawberry, tapi badannya sakit, penyakit gula, bisa nggak dia makan? Nggak bisa. Malah yang dicarinya makanan yang nggak enak, hipertensi umpamanya. Malah kenikmatan pada badan yang sehat. Kalau badan sehat, otak sehat, jiwa qanaah, pakai apa aja bisa makan. Apalagi kalau lapar. Yang terakhir, talabna rizqa fil ardi fawajadnahu fis sama. Yang terakhir ini yang paling indah saya temukan dari yang 4 ini. Saya mencari rezeki di bumi dan saya temukan dia di langit. Allahu akbar. Saya mencari rezeki di bumi dan saya temukan dia di langit. Dia berusaha mencari rezeki siang malam banting tulang, dia rupa rezeki yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa afiah, kesehatan, rezeki meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abda la yuhramur rizq li dhanbin yuhdithu." Sungguh seorang laki-laki, seorang hamba dihalangi dari suatu rezeki disebabkan karena dosa yang telah dia perbuat. Allahu akbar. Cari rezeki cuma mengandalkan kemampuan, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya usahanya enggak ada yang berhasil. Tapi di saat dia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah bukakan padanya pintu-pintu rezeki yang dia tidak pernah menduga sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.